Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bastian Anggar Prautomo di mata pelajaran fotografi. Dan kali ini kita memasuki pertemuan kelima, di mana sekarang adalah jadwal kita untuk praktik dari materi-materi yang kemarin sudah kita bahas. Di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang pengenalan kamera, tentang anatomi kamera dari segitiga exposure. Di pertemuan ketiga dan empat kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik-teknik dasar fotografi. Dan sekarang merupakan pertemuan kita yang kelima, di mana kita akan mencoba untuk praktik langsung. Tetapi di sini karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, praktiknya akan dilaksanakan secara online. Jadi nanti saya akan memberikan tugas berupa simulasi pengaturan segitiga exposure menggunakan website dari Canon, dimana kita nanti di situ akan mencoba mengulik secara manual tentang segitiga exposure. Ini merupakan praktek untuk pertemuan pertama dan kedua mengenai anatomi kamera dan juga segitiga exposure. Tapi sebelum lanjut praktek, saya akan sedikit dulu mengulas kembali tentang materi di pertemuan pertama dan kedua, di mana kita telah mempelajari pengenalan anatomi kamera dan juga segitiga exposure. Oke, untuk pengenalan anatomi kamera merupakan bagian-bagian yang ada di dalam bodi kamera. Di sini bisa dari lensanya, bisa dari tombol-tombol yang ada di kamera, fungsi-fungsinya untuk apa aja. Kemudian ada body, ada sensor, ada viewfinder dan lain-lain sebagainya, banyak ya. Semuanya di situ ada di buku rangkuman. Selanjutnya materi yang akan kita dalami adalah segitiga exposure. Di dalam segitiga exposure terdiri dari ISO, aperture, dan shutter speed. Yang ketiga-tiganya itu harus imbang untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, hasil foto yang tidak terlalu gelap maupun terlalu terang. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ulang lagi mengenai pengertian dari masing-masing elemen di segitiga exposure, yaitu ada ISO, ada aperture, dan juga ada shutter speed. Oke, di sini ada ISO. ISO sendiri memiliki definisi adalah standar yang dipakai untuk mengukur tingkat atau level dari kepekaan atau sensitivitas film atau sensor kamera terhadap cahaya yang dibutuhkan untuk membentuk image atau foto. Jadi ISO sendiri itu mengatur atau menangkap level kepekaan cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera, dimana semakin besar kita mengatur ISO-nya maka akan semakin besar juga sensor kamera menangkap cahaya. Artinya semakin besar angka dari ISO tersebut maka cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera semakin besar dan menjadi semakin terang. Tapi untuk ISO sendiri biasanya semakin besar angka yang kita tentukan di situ maka akan semakin besar juga kemungkinan untuk fotonya itu tidak tajam atau biasanya terjadi noise pada gambar. Kemudian yang kedua ada aperture. Aperture mengontrol seberapa banyak cahaya yang sampai ke sensor kamera dengan membuka atau menutup katup berisikan pisau-pisau atau istilahnya blade yang ada di bagian lensa gitu. Jadi untuk aperture sendiri itu mengontrol seberapa banyak cahaya yang sampai ke sensor kamera. Biasanya semakin kecil angka dari aperture, misal f1.2 atau f1.4, biasanya cahaya yang masuk itu semakin besar dan juga biasanya menghasilkan foto yang lebih bokeh atau biasanya blur di belakang gitu. Oh iya, untuk bokeh sendiri dan blur itu beda ya. Kalau bokeh itu lebih seperti kita fokus ke objek tapi background di belakang itu memudar. Beda lagi dengan blur. Blur itu biasanya tidak fokus atau biasanya gambar bergerak yang tidak fokus. Kemudian juga semakin besar angka dari aperture, misal f22, maka akan semakin tajam gambarnya. Biasanya ini digunakan untuk foto-foto yang kita pengen jarak fokusnya itu luas, tidak hanya di satu objek aja tapi luas. Biasanya digunakan di foto-foto landscape. Kemudian yang ketiga ada shutter speed. Jadi shutter speed merupakan kecepatan rana pada kamera terbuka. Jika Anda memencet tombol shutter, maka rana akan terbuka dan menutup kembali berdasarkan pada kecepatan shutter speed yang Anda pilih.
Rana ini berkaitan dengan cahaya yang masuk ke kamera. Jadi semakin cepat kita mengatur shutter speed atau mengatur rana kecepatan pada kamera, maka akan semakin kecil juga cahaya yang masuk ke kamera. Semakin kita kecilkan angka dari kecepatan shutter, maka akan semakin besar juga kamera dalam menangkap cahaya. Logikanya gini, semakin cepat, misal 1/5000 detik, maka dia akan semakin cepat menangkap cahaya, berarti semakin cepat semakin gelap, dan juga semakin lama berarti dia akan semakin lama menangkap cahaya. Cahaya yang masuk semakin banyak dengan jumlah waktu yang lama. Mungkin ini contoh dari shutter speed seperti ini, misal. Nah, semakin angkanya besar, dia akan bisa membekukan sebuah objek. Semakin angkanya kecil, objek yang diambil kecepatannya semakin berkurang, ya. Oke, setelah kita membahas itu, di sini saya akan mencoba memperlihatkan beberapa contoh dahulu dari ISO-nya. Jadi gini, setiap elemen ini, ISO, aperture, dan shutter speed itu memiliki peranannya masing-masing. Jadi nanti kamu bisa menyetingnya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Misal kamu butuh foto yang blur atau foto yang bokeh di belakang, kamu bisa menggunakan aperture yang angkanya rendah atau aperture yang bukaannya besar. Kemudian kamu ingin foto di low light atau cahaya yang redup tapi ingin terlihat terang, kamu bisa naikkan ISO-nya. Kemudian ada shutter speed jika kamu ingin mengambil slow motion ataupun speed motion ataupun stop motion, kamu bisa menggunakan shutter speed yang rendah ataupun yang cepat, ya. Ini saya akan berikan contoh foto penggunaan ISO dari ISO 100 sampai ISO 3200 seperti contoh gambar di sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh foto penggunaan aperture. Aperture dari aperture yang bukaannya besar atau angkanya kecil sampai ke bukaan yang kecil atau angkanya besar. Bisa dilihat ya perbedaannya seperti ini. Kemudian shutter speed, penggunaan shutter speed rendah dan juga shutter speed tinggi. Jadi semakin rendah dia akan semakin lambat juga untuk mengambil foto, bisa mempunyai efek blur. Kemudian semakin tinggi maka dia akan memiliki efek stop, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut praktek, saya akan berikan beberapa pertanyaan dulu. Di sini nanti akan saya sajikan beberapa gambar. Kemudian kalian tebak ini foto apa sih, foto menggunakan foto apa, aperturnya berapa, ISO-nya kira-kira berapa. Dilihat dari fotonya aja itu lebih menunjukkan ke apa. Entah seperti contohnya seperti ini. Apakah gambar ini menggunakan apertur yang rendah atau apertur yang tinggi, ya, atau bukaan yang rendah atau bukaan yang lebar atau bukaan yang sempit. Nah, seperti ini contohnya, bisa kalian tebak. Ya, foto di samping terlihat fokus pada objeknya, kemudian di belakangnya blur. Artinya foto ini merupakan foto dengan aperture bukaan yang lebar, ya, tentunya karena belakangnya blur. Kemudian foto ini di samping ini masih sama, ya, masih sama dengan yang tadi, menggunakan aperture dengan bukaan yang lebar, tapi titik fokusnya diganti. Jadi depannya dikasih foreground, kemudian titik fokusnya berada di tengah dan backgroundnya ada di belakangnya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini, ya, foto ini menggunakan aperture yang bukaannya kecil sehingga titik fokusnya luas. Lanjut, kemudian gambar ini, ya, betul sekali. Gambar ini menggunakan shutter speed yang tinggi sehingga gambarnya beku atau berhenti. Bisa dilihat dari percikan-percikan airnya bisa berhenti seperti itu. Kemudian ini lanjut foto terakhir.
Ya, jadi foto ini menggunakan shutter speed yang rendah sehingga air terjunnya terlihat sangat smooth atau bisa terlihat dia mengalir begitu aja. Biasanya teknik ini menggunakan tripod, alat tambahan tripod. Soalnya kenapa? Karena kalau nggak pakai tripod ini bakal goyang dan ngeblur semua. Jadi di sini yang diambil difokuskan ke objek yang bergerak. Di sini kan yang bergerak cuma air terjunnya, sehingga si fotografernya ini fokus pada air terjunnya yang bergerak itu untuk dijadikan slow motion, dan yang lainnya tetap aman karena semuanya adalah benda tidak bergerak. Biasanya juga menggunakan filter agar mendapatkan hasil foto yang lebih maksimal. Oke, setelah kita ulas kembali tadi, kita akan coba langsung praktek saja. Kalian praktek dengan membuka link ini, linknya ada di atas ini, Canon outside of auto.ca/fly. Ini merupakan simulasi menggunakan mode manual pada kamera, dimana kita akan mengatur ISO, aperture, dan shutter speednya secara manual untuk menghasilkan foto yang pas. Di sini akan saya contohkan dulu. Di atas sini ada aperture. Tadi sudah saya jelaskan aperture. Semakin rendah angka dari aperture, maka akan semakin besar juga bukaan pada lensanya, hingga akan menghasilkan foto yang blur. Kemudian semakin tinggi, maka dia akan semakin kecil bukaannya. Dia akan menghasilkan foto yang tajam. Seperti ini. Kemudian ada shutter speed. Semakin rendah dia akan semakin slow, semakin tinggi dia akan semakin stop. Kemudian ada ISO. Semakin rendah dia akan semakin gelap tapi tajam. Semakin tinggi dia akan semakin terang tapi noise. Kita akan mencoba membuat gambar yang bokeh terlebih dahulu, atau gambar yang menggunakan aperture yang bukaan besar. Kita coba di sini menggunakan ini. Oh ya, di sini ada light meter atau exposure meter. Lebih tepatnya di bagian sini ini. Kita bisa perhatikan arah jarumnya ketika dia berada di titik tengah, artinya gambarmu tuh udah pas. Tapi kamu juga perlu perhatikan juga kebutuhan gambarmu tuh tidak hanya untuk sekedar pas, tapi apakah kamu akan menggunakan shutter speed yang tinggi, atau kamu akan menggunakan ISO yang tinggi, atau menggunakan aperture yang lebar. Tergantung kebutuhanmu mau foto apa. Ya. Di sini misal kebutuhan saya foto gambar yang bokeh, berarti saya harus menggunakan aperture yang tinggi, aperture yang bukaannya lebar. Kita cek dulu. Di sini saya pakai ISO kira-kira berapa ya? Kita coba yang bokeh, tapi di sini kan bisa dilihat ya ada baling-baling yang berputar. Saya akan stop baling-balingnya tersebut. Kita akan stop, berarti kita coba di 750 mungkin ya. Nah, misal seperti ini, apakah dia baling-balingnya akan stop atau tidak? Karena biasanya 750 atau 500 ke atas itu biasanya sudah bisa menghasilkan foto yang stop gitu ya. Apalagi untuk sebuah gerakan baling-baling ini harusnya sudah stop. Oke, kita coba. Oke, kita lihat hasilnya di bawah. Kita harus tunggu dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat gambar yang dihasilkan cukup blur bagian depan. Namun bisa dilihat untuk baling-balingnya tidak sepenuhnya berhenti. Artinya untuk shutter speednya berarti kurang tinggi nih. Ayo kita coba untuk lebih menghentikannya lagi. Lebih menghentikan baling-balingnya tersebut. Kita coba pakai 1/1500 ya.
1500 atau 1000 saja, 1000. Oke. Kita coba hentikan baling-balingnya. Oke, kita bisa lihat di sini baling-balingnya nampak sudah berhenti dan hasil fotonya blur atau bokeh. Itu ya. Kemudian saya akan contohkan lagi, semisal kita mau membuat foto yang tajam semua. Kita bisa menggunakan aperture di sekitar kisaran 16-an. Kemudian kita pakai shutter speed yang 125 udah cukup mungkin ya. Kemudian kita ISO kita naikkan 125, ISO kita naikkan 3200. Kita lihat mungkin gambarnya akan sedikit gelap, atau mungkin kita bisa turunkan lagi ke 13 atau mungkin ke 11 ya. Kita coba lihat apakah dari sisi yang blur ini bisa terlihat lebih jelas lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah bisa dilihat hasil dari fotonya. Fokusnya lebih luas ya. Kita bisa lihat fokusnya lebih luas, dimana pensil dan kelereng di bagian depan itu udah lebih terlihat jelas dari gambar sebelumnya. Itu karena kita menggunakan aperture yang cukup berada di tengah-tengah. Sebenarnya aperture yang kamu misal kamu pengen aperture tinggi nih, kamu bisa menggunakan di kisaran angka 16 sampai 22 gitu ya. Oke, mungkin nanti kalian bisa langsung praktek saja. Silahkan untuk membuka link yang ada di atas ini, atau bisa saya sebutkan nama linknya, canonoutsetofauto.ca. Oke, mungkin sampai sini kalian paham ya. Jadi kita coba untuk evaluasi dulu hasil dari foto-foto yang tadi sudah diambil oleh beberapa teman-teman saya. Jadi ini ada foto pertama, di mana foto ini terlihat terlalu terang karena penggunaan shutter speed yang terlalu rendah ya, dan juga ISO yang terlalu tinggi sehingga gambar yang dihasilkan cenderung terang. Dan penggunaan shutter speed yang rendah itu menjadikan baling-balingnya ini tidak berhenti. Gitu ya. Kemudian kita lanjut foto selanjutnya. Foto selanjutnya mana nih foto selanjutnya? Ini foto selanjutnya. Nah, di sini terlihat gambarnya redup ya. Terlihat terlalu redup. Penggunaan exposure-nya tanggung karena dia tidak blur, dia juga tidak tajam. Kemudian penggunaan speednya juga tanggung juga, dia tidak stop juga, dia tidak slow ya. Jadi di tengah-tengah gitu loh, antara dia tidak stop atau tidak slow. Dan juga penggunaan ISO yang mungkin terlalu rendah sehingga foto yang dihasilkan akan terlihat sedikit blur seperti ini. Oke. Begitu tadi pembahasan dua karya sebagai contoh aja. Gambar untuk evaluasi karya. Mungkin pertemuan kita cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas saya. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.